Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Real Option. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alfian Sabikul Khair, NPM 1901010160. Yang kedua ada Joseph Kurniawan Setiabudi dengan NPM 1901010175. Yang ketiga David Trianto dengan NPM 1901010200. Yang keempat Putra Pratama Sukiyantoro NPM 1901010203. Yang kelima ada Muhammad Fatkur Rahim dengan NPM 1901010208. Yang keenam Ade Rahman Setiawan dengan NPM 1901010209. Yang ketujuh ada Yonatan Dandi dengan NPM 1901010217. Dan yang terakhir ada Muhammad Adam dengan NPM 1901010220. Yang pertama, apa itu real option? Real option dapat terjadi ketika seorang manajer dapat mempengaruhi besaran dan risiko arus kas proyek dengan keputusan-keputusan selama usia proyek tersebut. Analisis real option sendiri dapat dilakukan menggunakan analisis net present value atau bisa disingkat dengan NPV dengan memasukkan analisis dari berbagai kesempatan yang berasal dari keputusan-keputusan seorang manajer. Contoh real option. Yang pertama, ekspansi, yaitu opsi memperluas usaha apabila terbukti berhasil. Yang kedua, abandonment atau shutdown option, yaitu opsi membatalkan proyek apabila proyek tersebut gagal. Yang ketiga, investment timing option, yaitu opsi menentukan kapan proyek akan dilaksanakan. Selanjutnya, contoh expansion option atau opsi ekspansi. Seorang pemodal akan mendirikan hotel di pinggir pantai atau tempat wisata. Apabila hotel tersebut dinilai berhasil, dia akan mendapatkan opsi untuk mendirikan 5 hotel baru. Tetapi apabila hotel tersebut gagal, ia berhenti hanya untuk membangun 1 hotel tersebut saja. Karena investasinya hanya hotel atau mendirikan perusahaan, maka usia ekonomisnya menjadi infinity atau tidak terhingga. Lanjutan ekspansi pertumbuhan. Yang pertama, biaya pembangunan 1 hotel sebesar 12 miliar. Ada probabilitas proyek berhasil sebesar 50%, maka probabilitas proyek tidak berhasil juga sebesar 50%. Apabila proyek berhasil akan mendatangkan kas masuk bersih setelah pajak sebesar 3 miliar. Tetapi apabila proyek gagal hanya sebesar 1 miliar per tahunnya. Dan tingkat keuntungan yang layak atau R sebesar 20%. Selanjutnya, opsi ekspansi. Yang pertama, apabila tidak mempertimbangkan opsi untuk ekspansi, yaitu menggunakan rumus NPV proyek berhasil sama dengan negatif 12 ditambah 3 dibagi 0,2, hasilnya sama dengan 3 miliar. Selanjutnya, NPV proyek gagal, yaitu sama dengan min 12 ditambah 1 dibagi 0,2 sama dengan 7 miliar. Selanjutnya, NPV yang diharapkan, yaitu sama dengan 0,5 dikali 3 ditambah 0,5 kali negatif 7 sama dengan negatif 2 miliar. Untuk yang kedua, yaitu apabila mempertimbangkan opsi untuk ekspansi, yaitu menggunakan NPV proyek berhasil sama dengan
10 dikali min 12 ditambah 3 bagi 0,2, hasilnya sama dengan 30 miliar. Kemudian NPV proyek gagal yaitu 1 dikali min 12 ditambah 1 dibagi 0,2 sama dengan hasilnya negatif 7 miliar. Kemudian NPV yang diharapkan sama dengan 0,5 dikali 3 dikali 10 ditambah 0,5 dikali negatif 7, hasilnya sama dengan 11,5. Untuk selanjutnya yaitu apabila opsi akan meningkatkan NPV yang diharapkan. Yang selanjutnya grow atau expansion decision tree, yaitu 50% prop akan sukses atau ekspansi yang didirikan satu hotel, terus 50% prop akan gagal atau tidak ekspansi. Yang selanjutnya abandonment option, yaitu perusahaan akan mengeluarkan produk baru. Produk tersebut memiliki usia ekonomis 3 tahun. Investasi awal pada tahun ke-0 sebesar 200 juta. Arus kas proyek tersebut akan sangat tergantung pada penerimaan konsumen akan produk tersebut. Yang selanjutnya, kemungkinan produk baru tersebut diterima pasar memiliki probabilitas 60%. Sehingga akan menghasilkan kas masuk bersih sebesar 150 juta per tahun. Sebaliknya, probabilitas pasar menolak produk tersebut sebesar 40%, sehingga akan menyebabkan ada aliran kas bersih sebesar kurang dari 25 juta per tahun. Jadi tingkat keuntungan yang diharapkan adalah 10%. Abandonment decision tree. Sebuah perusahaan akan mengeluarkan produk baru dengan umur ekonomi selama 3 tahun dengan investasi awal sebesar min 200 rupiah dengan memiliki 60% probabilitas setiap tahun akan untung 150 dan dengan probabilitas 40% perusahaan akan mendapatkan aliran kas bersih sebesar minus 25. Apabila produk tersebut diterima oleh pasar, NPV-nya adalah sebesar 173 rupiah. Apabila produk ditolak oleh pasar, NPV-nya sebesar minus 262 rupiah. Dan NPV adalah 0,6 dikali 173 ditambah 0,4 dikali minus 262 menjadi min 1,052. Yang selanjutnya, opsi membatalkan proyek. Perusahaan dapat membatalkan proyek tersebut bila pada tahun pertama ternyata konsumen menolak produk tersebut. Apabila proyek tersebut dibatalkan, maka tidak akan ada kas masuk maupun kas keluar setelah tahun pertama tersebut. Selanjutnya yaitu NPF dengan opsi pembatalan. Seperti gambar di atas, apabila produk tersebut diterima pasar, NPF sama dengan Rp 173. Apabila produk tersebut ditolak pasar, NPF sama dengan min Rp 222. Jadi E dalam kurung NPF sama dengan 0,6 dalam kurung 173 tambah 0,4 dalam kurung min 222 sama dengan 14,7. Selanjutnya yaitu
waktu atau timing option. Seorang pengusaha memiliki sebidang tanah untuk membangun gedung perkantoran diperlukan biaya 10 miliar. Apabila dibangun, maka kantor tersebut akan disewa dan pengusaha tersebut akan memiliki bisnis selamanya tidak terbatas waktunya. Yang kedua, saat ini tarif sewa kantor relatif murah sehingga diperkirakan hanya dapat menghasilkan penghasilan sewa kantor sebesar 900 juta per tahun selamanya. Lanjutan timing option. Apabila R sama dengan 10%, maka NPV pembangunan kantor sama dengan minus 10 plus 0,9 atau 0,1 sama dengan min 1 miliar. Pengusaha tersebut tidak akan membangun kantor saat ini. Pengusaha tersebut akan membangun kantor apabila sewa kantor naik sehingga bisa mengharapkan memperoleh kas masuk bersih per tahun lebih besar dari 1 miliar. Timing option decision tree. Sebelum membangun, jika tarif sewa naik, maka proyek akan dibangun. Sebaliknya, jika sebelum membangun tarif sewa turun, maka proyek tidak akan dibangun.